Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali sapaan dan renungan akan menyapa kita. Dan biarlah kita boleh belajar terus untuk memahami dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, yang penuh kasih dan rahmat. Kembali kami mau bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh melewati hari demi hari dan juga menjalani kehidupan yang Kau perkenankan kepada kami. Bersama dengan keluarga di tengah segala kegiatan dan kesibukan kami, bahkan mungkin di tengah berbagai pergumulan kami. Kami mau datang menghampiri kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan dengan segala apapun yang boleh kami alami sampai hari ini. Sebab kami percaya Tuhan di atas segala apa yang kami hadapi dan jalani, pergumulan, sakit, penyakit, dan segala apa yang barangkali terus kami doakan, kami percaya di atas segalanya, rancangan Tuhan adalah baik bagi kehidupan kami. Oleh karena ya Tuhan, pada saat ini kami mau belajar lagi untuk memahami setiap pekerjaan Tuhan yang terkadang sulit untuk kami pahami. Bahkan ketika yang kami hadapi adalah pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini, kami boleh sama-sama diingatkan dan dikuatkan. Ampunilah ya Bapa, ketika kami seringkali mengambil sikap yang salah di dalam mencermati, menyikapi dan memahami setiap kejadian dan perkara dalam hidup kami. Kami melulu berkeluh kesah, bersungut-sungut, seakan-akan kami tidak lagi menyadari pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terlalu fokus kepada besarnya masalah yang kami hadapi daripada bagaimana Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, berikan kepada kami hikmat, pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini membuat kami semakin sadar bahwa Engkau adalah Allah yang akan mengerjakan setiap kebaikan bagi kami di dalam setiap persoalan dan kondisi apapun. Itulah ya Bapa yang kami boleh imani di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu. Bacaan kita diambil dari Wahyu pasal 15 ayat 3 dan 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Bapak dan saudara-saudara, saya ingin kita lihat ayat 3. Dikatakan dalam nyanyian Musa, hamba Allah. Dalam nyanyian anak domba dikatakan, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Bapak Ibu yang ada di rumah, ucapkan kalimat ini, kata-kata ini dalam hati, atau kita bersuara. Kita mengatakan ya Tuhan, seperti Musa berkata, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu dan adil dan benar setiap jalan-Mu. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan Musa ini kita imani dan kita amini? Bukan saja ketika kita hanya membaca dan ketika kita hanya merenungkan firman Tuhan. Tapi kita boleh mengatakan bahwa Tuhan dalam setiap segala sesuatu sungguh nyata. Bahwa besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu.
Dalam segala sesuatu yang saya dan kita hadapi, kita boleh mengamini dan mengimani, sungguh adil dan benar segala jalanmu. Persoalannya adalah, kapan kita bisa mengatakan besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan? Kapan kita bisa mengatakan Tuhan itu adil dan benar dalam setiap jalannya? Inilah kita sebagai manusia bisa kadang-kadang tanpa kita sadari atau kita sadari juga memilah mana yang kita anggap ini semua pekerjaan Tuhan. Mana yang kita anggap bahwa Tuhan itu adil dalam setiap jalannya. Bagaimana kita bisa mengatakan ajaib dan besar pekerjaan Tuhan ketika Bapak Ibu dan saya dirundung oleh masalah? Bagaimana kita bisa mengatakan dan menyimpulkan, oh Tuhan sungguh adil dan benar setiap jalanmu, kalau hari ini kita mendapatkan ketidakadilan? Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah cerita. Ada seorang penulis buku yang terkenal, duduk di ruang kerjanya. Dia mengambil penanya dan memulai untuk menulis. Tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Dan di tahun yang sama ketika saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun, saya harus keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Dan di tahun yang sama juga saya ditinggalkan ayah yang tercinta. Kemudian di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian terakhir kedokterannya karena kecelakaan mobil. Bahkan saya harus membayar biaya bengkel akibat kerusakan mobil saya yang begitu parah. Dan inilah tahun kesialan dalam hidup saya. Di bagian akhir si penulis itu mengatakan, sungguh tahun yang sangat buruk. Lalu istri sang penulis masuk ke kamar itu dan menjumpai suaminya yang sedang sedih dan termenung. Dari belakang sang istri dengan perlahan-lahan melihat dan membaca apa yang ditulis oleh sang suami. Perlahan-lahan ia mundur dan keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian, 15 menit kemudian dia masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut di atas meja tulis atau meja kerja sang suami. Tulisan itu berkata begini: tahun lalu akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu saya yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Di tahun itu juga saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan sudah diberikan kesempatan berkarya dan penghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga saya. Sekarang saya bisa menggunakan waktu saya lebih banyak untuk menulis yang merupakan hobi saya sejak kecil, sejak dulu. Pada tahun yang sama juga, ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah mengakhiri hidupnya dengan damai dan bahagia. Dan masih di tahun yang sama pula, Tuhan melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut. Tapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir, istrinya menulis, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat, yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Ketika si penulis itu, sang suami itu membaca tulisan itu, dia tersenyum haru. Dan mengalir rasa hangat di pipinya. Ia menangis. Ia berterima kasih atas sudut pandang berbeda untuk setiap peristiwa yang dilaluinya tahun lalu. Perspektif yang berbeda membuatnya bahagia, tidak lagi sedih dan meratapi kesialan, malapetaka, tapi justru perspektif yang berbeda membuat sang suami bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah sebuah potret kehidupan yang saya dan Bapak Ibu seringkali alami dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita hadapi bisa dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Ketika kita melulu melihat sesuatu dalam perspektif yang negatif,
Ketika kita melihat semua adalah kesialan, keapesan, ketidakberuntungan, bukan berkat, kita begitu mudah untuk mengeluh. Kita begitu mudah untuk mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau tidak menolong saya? Mengapa Engkau tidak mengaruniakan saya apa yang baik? Dan seterusnya. Bapak Ibu, sekali lagi persoalannya bukan pada besar kecilnya sebuah masalah yang saya dan Bapak Ibu hadapi, tapi pada bagaimana cara pandang kita memahami segala sesuatu. Sang suami yang dalam cerita tadi telah belajar untuk melihat perspektif yang diberikan oleh sang istri dalam melihat segala sesuatu, pengalaman hidup yang tidak melulu harus disimpulkan sebagai sesuatu yang menjengkelkan, mengecewakan, menyedihkan, yang akhirnya itu akan berdampak untuk kehidupan selanjutnya, hari ini dan besok. Tapi pengalaman masa lalu mau dibaca dalam perspektif yang berbeda, sehingga hari ini dan besok itu menjadi sesuatu yang akan membuat kehidupan yang menjadi lebih baik. Bukan apakah hari ini hidup kita lebih baik dari kemarin. Bukankah besok hidup kita lebih bersyukur, lebih mujur, lebih diberkati oleh Tuhan. Tapi cara pandang kita dalam melihat segala sesuatu. Bersyukur itulah kata kuncinya. Syukuri apa yang ada pada kita. Karena ketika kita bersyukur, maka pintu cara pandang kita lebih terbuka untuk memahami perspektif yang seperti dikatakan dalam kitab Wahyu tadi. Sungguh ajaib pekerjaan Tuhan. Sungguh adil setiap jalannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, namun rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Mari kita berlatih melihat suatu peristiwa dari sudut pandang yang positif. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan, kita dapat mengeluh karena bunga mawar itu tumbuh semacam duri di tengah-tengah mahkota. Tapi sesungguhnya kita juga bisa bersyukur, bisa bersuka cita, karena di tengah mahkota itu ada mawar. Bahkan di tengah duri itu ada kelopak bunga mawar yang indah. Artinya, yang harus kita ingat setiap hari adalah bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membuat kita merasa bahagia. Bukan hanya ketika kita melihat duri yang menempel dalam kehidupan kita, tapi kita bisa melihat indahnya bunga mawar yang ada dan hadir dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Oleh karenanya, jangan lagi kita berpikir negatif, mulailah berpikir positif. Saya bukan motivator, tapi saya ingin mengatakan firman Tuhan juga memotivasi kita untuk berpikir positif dengan dasar firman Tuhan yang tadi. Karena kita ingin mengatakan sungguh ajaib pekerjaanmu, sungguh ajaib dan adil setiap jalanmu. Sebab Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang memahami pekerjaan Tuhan. Akhirnya, Paulus mengingatkan kepada Bapak, Ibu dan saya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini sesuatu yang gak mudah dilakukan. Mudah hanya untuk diucapkan. Bahkan mudah untuk diajarkan dan menasihati orang lain. Tapi ternyata sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Tapi saya mengatakan sekali lagi, kesulitan bisa kita hadapi. Kalau kita memahami cara pandang yang positif, diawali dengan firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Wahyu 15 tadi. Kita boleh mengimani, apapun boleh terjadi. Karena di atas segalanya, Tuhan itu adil. Tuhan itu begitu ajaib. Dan terkadang sulit untuk dipahami dan diselidiki. Oleh karenanya, syukur menjadi kata kunci untuk kita mau belajar dan menemukan jawaban Tuhan atas setiap hal yang kita hadapi. Marilah kita berserah kepada Tuhan.
Sebab kita adalah buatan tangannya. Semangat jalani hidup ini dengan syukur. Karena itulah kunci kebahagiaan kita. Mari kita berdoa. Kami lupa bersyukur di saat-saat kami dihajar oleh ombak kehidupan ini. Kami mengabaikan Tuhan ketika kami tertatih-tatih menjalani beratnya hidup ini. Padahal Engkau pernah berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku akan menyertaimu selama-lamanya. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini yang lemah. Sebab hamba seringkali fokus pada besarnya masalah, pada beratnya beban hidup, bukan kepada Engkau. Minggu ini kami diajar untuk belajar fokus kepada Engkau, yang menyelidiki hati, tapi juga yang merancangkan kebaikan. Walaupun terkadang untuk itu semua, kami diajak dan diajar untuk memiliki kepekaan, untuk mendasarinya dengan hikmat dan pengertian, terlebih dengan firman-Mu. Sehingga kami akhirnya boleh berkata, sungguh ajaib segala pekerjaan-Mu, sungguh indah rancangan-Mu, dan sungguh baik setiap jalan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk selalu bersyukur. Karena kebahagiaan itu, sukacita itu, hanya ada pada setiap orang yang hatinya melimpah dengan syukur. Ajar kami untuk menjadi ahli syukur, bukan orang yang hobi berkeluh kesah, bersungut-sungut dalam setiap keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku.
Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taman gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taman gelap ku didekat, Bapa Surgawi